Saya pikir manusia itu selalu punya minat dan keperluan terhadap langit. Jadi tidak ada peradaban di dunia, setahu saya ya, yang tidak punya koneksi dengan langit semesta. Pasti ada. Alam semesta kita memuai dari ukuran yang kecil sekali pada saat awal menjadi ukuran yang super besar sekarang, multiverse. Alam semesta ini udah banyak banget sebetulnya. Kita hanya menghuni salah satu di antaranya. Alam semesta adalah satu eksistensi yang tidak bisa kita pungkiri di luar kemampuan kita, beyond kapasitas kita untuk mengatur-atur. Halo sahabat OMB, hari ini senang banget kita di Observatorium Bosca di Lembang. Ini bersama Ibu Permana Wardayanti Premadi, PhD. Ibu, selamat sore. Selamat sore Bapak, terima kasih. Ini suasananya enak di sini Bu ya. Selamat datang di Observatorium Bosca. ya. Kita hari ini sedikit bicara tentang astronomi dan juga kosmologi dan juga cerita Bosca sendiri Bu ya. Tentunya ini menarik ya, karena ini ada kita cerita manusia, nanti kita cerita langit ya. Manusia yang sangat kecil gitu ya, dan bumi yang sangat kecil dengan alam semesta yang begitu besar ya. Ini akan menjadi topik-topik yang menarik buat masyarakat yang pingin tahu gitu Bu. Nah, kita mulai mungkin dari manusia dan langit. Silakan Ibu. Wah, Bu Nana. Terima kasih sekali nih. Saya selalu bingung kalau ditanya tentang semesta, kita mulai dari mana. Tapi terima kasih banyak Pak. Kita diarahkan untuk ngobrol mulai dari yang dekat dulu ya. Iya Bu Nana. Saya pikir manusia itu selalu punya minat dan keperluan terhadap langit. Pertama dari zaman dahulu memang mereka perhatikan langit, matahari, bulan berubah fasenya dari purnama ke sabit, kembali lagi purnama, teratur sekali begitu. Tapi sesekali mereka juga lihat ada melesat gitu lewat seperti objek yang terang tapi kemudian hilang gitu ya. Orang bilang bintang jatuh segala macam. Orang kenal rasi bintang. Jadi sudah semenjak dulu sekali orang melihat langit. Dan juga mereka melihatnya sebagai tadi ada yang teratur, ada yang tidak. Nah, yang teratur-teratur ini nampaknya saking teraturnya mereka jadikan itu sebagai rujukan sepertinya ya Pak ya. Rujukan untuk arah kah, mana bintang salib selatan misalnya, bintang layang-layang itu kan kalau buat kita zaman kita pramuka dulu kan untuk lihat utara selatan begitu ya. Kemudian rasi-rasi bintang tertentu, bintang Waluku segala macam itu petunjuk kapan musim hujan akan dimulai. Jadi orang mulai bercocok tanam. Artinya ada petunjuk tentang waktu yang mereka bisa jadikan objek-objek langit ini seperti andalan. Juga untuk arah sebagai negara kepulauan pastilah berlayar itu menjadi bagian penting di dalam budaya kita. Pengetahuan praktis pastinya. Nah kemudian dan bisa bertahan sekian lama pastilah itu memang pengetahuan yang solid begitu ya Pak ya. Nah kemudian dengan apa namanya persepsi manusia, dia pastilah sadar bahwa apapun yang nampak di langit ini tidak sepenuhnya lepas ya dari kita. Tapi relasinya bagaimana orang nggak tahu. Tetapi di sisi di mana mereka sadar bahwa gerak objek-objek langit, perilaku mereka itu di luar kemampuan mereka untuk atur. Jadi mereka atributkan itu ke sang penguasa lah begitu ya. Nah dari situ muncul relasi spiritual juga dengan benda-benda langit ya. Jadi bukan relasi praktis saja, tetapi dan benda langit menjadi sebuah pusat setiap peradaban kan ya. Jadi tidak ada peradaban di dunia setahu saya ya yang tidak
tidak punya koneksi dengan langit semesta, pasti ada. Apakah dia suku yang kentara banget Jepang ya? Iya. Semakin dia mengandalkan alam, semakin dia jadikan langit itu kebergantungan sekali. Apakah dia orang yang tinggalnya di pedalaman benua, ya orang bilang landlocked begitu, atau yang di pesisir, atau yang seperti di Nusantara ini, pulau, laut begitu. Jadi sebetulnya menakjubkan sekali relasi-relasi tersebut, dan itu sudah menjadi bagian dari kejiwaan sekaligus nalar manusia. Ya. Mungkin itu kalau dari sisi tradisional sebelum akhirnya berkembang ke sains modern. Masyarakat biasa tuh dia tahu polanya, tapi dia tidak bisa mencari ini apa yang terjadinya, nggak tahu ya. Betul. Tapi pola itu dipakai buat mereka untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kalau kita perhatikan itu pola itu adalah relasi-relasi empiris ya Pak. Iya. Jadi kalau di langit itu rasi bintang ini yang muncul, lalu mereka hubungkan itu di permukaan bumi tampilannya seperti apa, pas musim apa. Jadi korelasi tersebut yang sangat ajek, dan mereka artinya itu kan pengamatan puluhan ribu tahun ya, bukan sehari 2 hari. Itu hasil pengamatan, itu komponen dari sains juga. Nah, kemudian baru masuk ke sains modern di mana selain ada observasi, ada relasi-relasi empiris tadi yang dihasilkan. Step berikutnya adalah menanyakan sebab akibat. Relasi kausal yang orang pikir menyebabkan atau menghadirkan korelasi ini apa. Nah, berikutnya kemampuan berpikir, kemampuan menginterpretasi korelasi itu yang kalau polanya ajak sekali orang bisa memprediksi ya. Nah, kemampuan memprediksi itulah yang nampaknya kekuatan peradaban untuk maju. Dia bisa memprediksi dengan baik kan, dia jadi nggak harus memikirkan wah besok ini atau tahun ini kira-kira musim panas berkepanjangan atau tidak. Jadi dia harus stok bahan makan atau bagaimana kan. Jadi penyakit apa yang biasanya muncul ketika musim panas berkepanjangan atau musim hujan. Jadi saya pikir dari climate dia bisa ini Bu ya, bisa mengamati ya. Iya. Saya sangat kagum ya, saya pernah tinggal di Jepang. Saya kagum tuh orang Jepang tuh misalnya sejam lagi akan terjadi angin kencang. Gila, itu datanya cepat gitu dia. Dan dia diumumkan di mana-mana. Dan ada ininya Bu. Ada di jalan tuh ada ininya. Ada semacam toanya gitu lah ya. Speakernya ada. Itu yang luar biasa saya bilang. Nah, itu juga relevan ya. Sangat-sangat relevan. Nah, jadi tadi kombinasi antara pengamatan, memperhatikan pola. Nah, kemudian kalau ada dugaan-dugaan tentang relasi sebab akibatnya, itu yang akan dikatakan diejawantahkan di dalam model-model matematik. Lalu tuangkan itu ke dalam komputer, dikomputasi, kemudian prediksi-prediksi seperti tadi dengan dataset yang banyak. Kita menemukan ininya data-data analitik tertentu yang kita bisa ambil kesimpulan. Betul Pak. Jadi kehalusan statistiknya juga ada begitu kan ya, dan kemudian juga jadi semakin halus resolusinya. Jadi dan itu juga didampingi dengan kemampuan komputasi juga ya. Karena komputasi. Karena bisa nggak kita ngambil data misalnya, kan bisa aja kan ngambil data di sini, teropong ngambil data 10 tahun misalnya Bu ya. Sehingga kita menemukan data yang sangat detail dan kita menemukan polanya gitu ya. Betul. Nah, itu yang dan sampai pada titik stabil datanya. Nah, inilah kesimpulannya kan gitu ya. Itu yang luar biasa, dan komputasi ilmunya juga makin canggih kan. Komputasi ini makin canggih, walaupun dia komputasi ya asal usulnya ya matematik dasarnya, tapi dia karena perkembangan ilmu elektronika ya, teknik elektro lah ya, dengan hardware-nya dan juga perkembangan informatik dari software-nya, sehingga dia bisa mencakup ilmu apa saja di situ terkait dengan dataset yang besar gitu. Betul. Itu yang luar biasa gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Bu, dengan
tadi manusia dengan langitnya, dengan astronominya gimana Bu? Dengan astronomi sebagai sains. Ya, saya pikir ketika orang mau tahu tadi relasi kausal, mereka sadar bahwa ada narasi-narasi yang tadi mengatributkan kepada para dewa yang berkuasa untuk menggerakkan planet ini ke sini atau bintang itu kemana begitu. Sebetulnya kita kalau lihat dari buku-buku sejarah, mereka menyadari itu bukan narasi yang sesungguhnya ya, narasi yang mereka suka begitu. Nah, tapi narasi yang sesungguhnya ini mestilah sesuatu yang lebih universal begitu sifatnya. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita rakyat tentang benda-benda langit, sebetulnya mirip sekali sih, karena memang yang dilihat itu juga. Tetapi ketika orang bergerak ke arah yang universal, mereka sadar bahwa keberagaman cerita itu pun sebetulnya masih bisa diperdalam lah begitu. Nah, akibatnya mereka mencari lebih ambisius gitu tentang relasi kausalnya. Nah, dari situ pengamatan gerak planet begitu Pak. Kepler menghadirkan bahwa ini matahari yang menjadi pusat, bukan bumi yang pusat, walaupun kelihatannya semua terbenam terhadap bumi, tapi sesungguhnya itu adalah gerak relatif. Itu imajinasi yang luar biasa Bu ya? Betul, imajinasi yang luar biasa yang didorong pada tadi. Mestinya kalau segala sesuatu ini bergerak atau bekerja mengikuti suatu aturan tertentu yang universal, maka harusnya simpel gitu, dan semua yang ikut. Dan itu yang kemudian misalnya orang seperti Kopernikus memikirkan ide yang sederhana, dan ide yang sederhana tadi yang kemudian hari gitu menjadi ide yang orang sukai. Kalau bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, mengapa harus terima sesuatu yang lebih rumit ya? Apa namanya, prinsip parsimoni itu, prinsip kesederhanaan penjelasan gitu kan. Kayak hukum Newton kan sangat sederhana ya. Betul. Tapi penggunaannya luar biasa. Dalam sekali. Aplikasinya lintas unit lah, lintas skala, dari skala kecil yang hanya di bumi sampai skala alam semesta. Dia bekerja. Nah, jadi dari situ kemudian sainsnya muncul karena mereka sadar bahwa apapun yang ada bekerja di alam semesta ini mestinya tidak bekerja secara atau tidak diatur oleh hukum-hukum yang sifatnya lokal-lokal, tidak diatur oleh narasi yang lokal-lokal. Gitu. Kita ngambil misalnya teori relativitas nih, apa relevansinya Bu? Teori relativitas Einstein itu ada dua kan ya, teori relativitas khusus yang urusannya atas umum dengan kecepatan cahaya yang tinggi sekali namun tetap terbatas, berhingga begitu. Dan satu lagi relativitas umum, urusannya tentang fenomena yang kita kenal sebagai gravitasional. Nah, ketika orang mendapatkan penjelasan gravitasi Newton, sebetulnya itu sudah sangat-sangat memadai. Sampai sekarang pun sebenarnya gravitasi Newton cukup memadai itu ya. Relativitas Newton itu sangat-sangat memadai. Ya, kita pun sekarang masih memakainya begitu. Nah, kemudian tapi ada konflik yang kemudian Einstein temukan tentang bagaimana sih sebuah massa itu bisa tahu kehadiran massa yang lain gitu kan. Jadi ada jaraknya padahal begitu. Misalnya matahari berjarak 150 juta kilometer dari bumi. Kok bumi tuh tahu sih ada matahari di sana sampai dia tuh patuh gitu ya muter-muterin matahari gitu. Nah, jadi menurut Einstein nggak seharusnya dia tahu begitu. Jadi kalau taunya hanya berdasarkan cahaya, karena tadi cahaya pengantar informasi paling cepat. Cahaya pun butuh waktu begitu. Antara matahari dengan kita ada waktu 8 menit. Jadi kalau misalnya yang maha kuasa itu main-main sedikit, matahari saya ambil gitu ya. Terus kan planet-planet jadi nggak punya titik tengah gitu ya Pak. Terus
mereka segera berhamburan atau bagaimana? Apakah mereka segera tahu? Nah, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran yang kemudian membuat Einstein berpikir pasti ada sesuatu yang di luar cahaya, begitu. Maksudnya beyond cahaya, dan akhirnya beliau mengusulkan ide tentang ruang waktu yang melengkung. Jadi kalau ada massa di situ, ruang waktunya ikut melengkung, dan siapapun yang ada di situ akan bergerak mengikuti lengkungan tersebut. Seperti kalau kita punya kasur busa, ada benda yang berat di situ, kalau kita letakkan kelerengnya nggak akan jalan lurus kan, dia pasti akan mengikuti lengkungan tersebut. Ya. Tadi pernah Ibu bahas di Zoom tadi ya, yang cahaya melengkung ya. Nah, jadi itu relevansinya dengan sekarang adalah bahwa semakin kita memerlukan akurasi yang sangat tinggi ya Pak. Misalnya akurasi posisi. Kalau kita sekarang kan sangat bergantung pada GPS. Kita lihat HP kita, terus kita nyalakan GPS-nya, lalu kita andalkan dia untuk menjelajah area yang kita nggak kenal. 100 meter lagi belok kiri gitu kan. 10 meter lagi belok kanan dan seterusnya. Itu karena relasi kita, GPS kita dengan satelit kan ya Pak. Nah, ketika kita memerlukan resolusi atau akurasi sehalus itu, meter demi meter gitu. Wah, kalau bablas 10 meter kan belokannya udah tadi kan kita ngomel-ngomel kan pasti. Nah, itu sudah memerlukan koreksi relativitas, Pak. Oh iya. Karena bumi kita berputar ya. Bumi kita berputar dan bumi kita sebagai benda yang masif, tapi dia juga tidak bulat sempurna, dia pepat di daerah ekuatornya kan ya, jadi perlu ada koreksi-koreksi relativitas itu Pak. Berarti ilmu Google Map itu pakai itu Bu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya Bapak mau jalan lurus aja nyebrang Trans Siberia gitu ya, nggak harus belok kanan belok kiri, nggak nyalain GPS nggak apa-apa, atau GPS-nya ngawur 10 meter nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak jalan di Tebet sana di Jakarta, ya kan, lewat dia, lewat nanti U-turn-nya susah lagi kan. Nah jadi itu Pak. Jadi resolusi yang sehalus itu, yang seakurat itu sudah memerlukan koreksi-koreksi relativitas seperti relativitas ya, dan itu yang dipakai, yang kita pakai saat ini Bu ya. Nah kalau dari segi, ada pertanyaan yang selalu menggelitik ya, terutama masyarakat awam ya, tentang asal usul gitu, gimana Bu? Kosmologinya, eksistensi dari alam semesta ini gitu. Dia berasal dari mana, itu gimana Bu? Wah, itu dia berat ya. Ya, kita bicaranya mundur dari apa yang kita lihat sekarang gitu ya Pak. Karena itu yang itu bukti observasi yang kita punya kan ya. Nah, kalau alam semesta kita nampak seperti ini, sudah sangat kompleks ya. Ada bintang, ada matahari kita sebagai bintang, tapi kita lihat juga bintang yang lain, kita lihat galaksi. Yang punya skala waktu yang lebih panjang daripada kita. Di dalam skala waktu yang lebih pendek yang kita bisa amati perubahannya kan di bumi. Jadi saya tinggal di sini sudah lebih dari 20 tahun Pak. Saya tahu pohon yang tadinya kecil gitu ya, sekarang udah besar, daunnya banyak gitu. Terus ada pohon yang tadinya pohon-pohon alpukat di sini yang tadinya subur sekarang udah harus diremajakan kayak gitu ya. Nah, betul. Jadi artinya kita melihat ada perubahan kan. Nah, jadi pertanyaan kita, apa ya tidak alam semesta kita juga mengalami perubahan? Hanya dalam skala waktu yang jauh lebih panjang. Yang kita tidak lihat. Time frame-nya panjang. Betul, sehingga kita tidak melihat perubahan demi perubahan. Nah, jadi berdasarkan katakan premis seperti itu, maka orang mengusulkan suatu ide. Seandainya alam semesta berubah, itu seperti apa? Karena setelah kita lihat ternyata bintang ada banyak sekali. Bintang pun kita lihat ada pada berbagai jenjang usia Pak. Ada bintang yang baru lahir, ada bintang yang masih anak-anak, ada bintang yang sudah. Ada bintang yang baru lahir Bu? Ada Pak. Oke, ini baru tahu. Nah, jadi bintang itu tidak semuanya ada pada satu usia. Matahari misalnya adalah bintang yang sudah setengah umur.
Tapi ada bintang yang masih baru, tapi ada juga bintang yang dia sudah tumbuh nggak, Bu? Dia tidak, ya dia bisa tumbuh juga, tapi dia akan ada pada ukuran yang katakan stabil untuk waktu yang lama sekali. Jadi seperti ya anak kecil tumbuh cepat gitu kan. Tapi sampai usia tertentu dia akan maintain ukurannya. Nah, setelah dia lewat usia tertentu, perubahan fisiknya mulai kelihatan. Dan bintang juga seperti itu. Nah, kita juga tidak lihat perubahan itu pada bintang, tetapi kita melihatnya pada distribusi bintang-bintang yang ada. Jadi bahkan manusia pun kan kita tidak ikut, kecuali kita punya anak, terus anaknya kita ikutin dari dia lahir sampai besar kan gitu. Tapi pada umumnya kita kan lihat orang di sebaran pada berbagai umur. Jadi kita bisa kira-kira ada anak umur segini ya kita kayak anak 3 tahun lah gitu ya. Segini ya anak udah 20 tahun. Kita di kampus ITB anak-anaknya umur 20-an tahun misalnya begitu. Jadi dari situ kita bisa mengira distribusi usia. Begitu pula kita mengira distribusi bintang. Artinya bintang itu berubah. Nah, kalau bintangnya berubah, apa tidak rumah di mana bintang-bintang ini berada berubah juga. Nah, dari situ kita membuat model-model matematik berdasarkan fisika-fisika yang kita kenal. Hukum-hukum gravitasi, hukum-hukum elektromagnetik, hukum kuantum, dan seterusnya. Nah, dari model-model tersebut, Pak, kita lihat bahwa alam semesta atau suatu sistem gravitasional di mana ada ruang besar, ada massa tersebar di dalamnya, itu ternyata nggak bisa konstan ukurannya. Dia kalau massanya terlalu besar dia akan ngumpul, kolaps menjadi massa yang betul-betul rapat pecah. Tapi ada juga yang kalau kurang dia akan memuai terus membesar. Nah, alam semesta dia akan tidak berubah kalau dia kosong. Nah, jelas alam semesta kita tidak kosong kan, ada kita, ada segala macam ini. Jadi alam semesta kita nampaknya berubah ukuran. Nah, dengan model tadi orang lalu coba kalau ya begitu apa sih buktinya? Apa yang bisa kita lihat? Nah, pada itu era tahun 1920-an, Pak. Jadi Einstein berperan di dalam model tersebut. Kemudian ada orang seperti Edwin Hubble yang namanya dipakai di teleskop ruang angkasa Hubble Space Telescope itu menunjukkan bahwa ide ini sepertinya bukan ide yang apa ya namanya? Bukan ide yang ngawang-ngawang ya, sepertinya bisa dikejar supaya ada buktinya. Bisa divalidasi. Betul, bisa divalidasi. Nah, orang kejar itu dan melihat bahwa pertama, galaksi-galaksi memang nampaknya bergerak saling menjauhi. Dan itu menunjukkan bahwa bukan galaksinya jalan-jalan sendiri, tetapi ruang di mana mereka berada memuai. Karena ruangnya memuai ya mereka menjauh satu sama yang lain. Nah, itu petunjuk pertama. Petunjuk yang lain baru datang tahun 65, Pak. 65 yang orang kenal sebagai radiasi latar belakang kosmik. Jadi cosmic microwave background yang orang terima sebagai radiasi yang paling kuno. Jadi cahaya yang paling kuno yang kita bisa terima. Dan itu menunjukkan bahwa alam semesta dulunya punya ukuran yang kecil. Punya ukuran kecil, seluruh energi yang dia miliki ada terkumpul dalam volume yang kecil. Akibatnya rapat energi tinggi sekali. Kalau rapat energi tinggi sekali orang bisa nyatakan dalam temperaturnya tinggi dan seterusnya. Jadi model matematik tadi didampingi dengan pengamatan. Jadi sekarang yang kita punya, Pak, adalah ide bahwa alam semesta kita memuai dari ukuran yang kecil sekali pada saat awal menjadi ukuran yang super besar sekarang dengan isi yang makin lama makin kompleks. Tadinya sederhana sekali isinya, hanya hidrogen saja begitu, tanpa apa, tapi lama-lama hidrogen ngumpul-ngumpul, bisa menjadi bintang, bintang bisa menghasilkan unsur-unsur kimia yang berat seperti kita, begitu ya, menghasilkan karbon, oksigen yang merupakan komponen esensial, komponen kimia esensial untuk makhluk hidup. Nah, tadi berlanjut ke pertanyaan Bapak tentang mulainya gimana. Nah, kalau mulainya gimana sampai sekarang kita nggak tahu sih, Pak. Tetapi yang teori-teori yang muncul apa aja? Nah, jadi yang orang tahu adalah bahwa alam semesta kita mulai dari ukuran yang sangat kecil.
dan energinya tinggi sekali. Nah, perkaranya gini Pak, perkaranya alam semesta kita sekarang muncul dengan profil, dengan karakter yang kita lihat begitu. Nah, ternyata untuk tiba pada profil, pada karakter yang kita lihat sekarang, dulunya keadaan dininya mesti sangat spesifik. Jadi orang bilang sebagai kondisi awalnya, initial condition itu harus betul-betul spesifik. Dia berbeda sedikit saja, alam semesta kita tidak akan menjadi alam semesta seperti yang kita lihat sekarang. Jadi sensitif sekali terhadap si initial condition ini. Nah, perkaranya adalah bahwa tadi ide tentang alam semesta yang memuai tadi, jadi model ini tidak, kita anggap aja itu seperti mesin. Mesin ini tidak memikirkan input awalnya apa. Jadi kayak mesin aja dia mau dikasih input apa ya dia jalanin itu kan. Jadi kayak ini semacam black box di situ ya. Ya, jadi seperti initial condition yang di luar dari skema pemodelan alam semesta memuai ini. Nah, dari situ mulailah banyak spekulasi. Mengapa disebut spekulasi? Dan spekulasi yang terlalu besar. Jadi lain dengan spekulasi yang tadi misalnya tentang observasi. Suatu saat kita bisa observe, suatu saat dengan bisa divalidasi kalau ini hanya spekulasi. Betul, dengan teknologi kita punya harapan suatu hari kita bisa lihat. Tapi kalau ini memerlukan ada aspek yang di luar alam semesta kita. Jelas dia akan sepenuhnya selamanya akan tinggal sebagai spekulasi. Nah, di dunia teori kita boleh saja lakukan itu ya. Dan itu misalnya salah satu yang mestinya Bapak dengar sering juga adalah multiverse. Alam semesta ini udah banyak banget sebetulnya. Kita hanya menghuni salah satu di antaranya gitu. Jadi perkara initial condition tadi hanyalah perkara statistik. Udah banyak alam semesta yang lain, kebetulan alam semesta kita tuh yang itu gitu. Jadi tidak perlu ada suatu mekanisme yang menciptakan initial condition itu. Jadi itu barangkali saya tidak bisa bilang itu ide yang populer karena tadi sangat spekulatif. Jadi ada banyak orang yang berhenti saja. Saya tidak mau memikirkan itu karena sudah banyak kerjaan untuk alam semesta yang sekarang itu. Jadi ada orang yang kalau itu terlalu spekulatif, saya tidak terjun ke sana karena hanya bekerja di teori, nggak akan ada pengamatannya dan seterusnya. Sementara pekerjaan di alam semesta yang kita ini sebetulnya masih banyak sekali begitu. Jadi begitu mungkin ceritanya Pak. Nah, kita juga ingin tahu Bu, yang tadi Ibu cerita tentang observatorium yang ada di luar. Itu gimana? Dia apa Bu idenya? Dia neropong dari luar. Iya, jadi bumi kita kan selain dia tidak rata persis ya, ada daerah yang dengan gunung tinggi, dengan situasi geologis yang macam-macam begitu. Dulu kan kita bilang jeruk purut. Iya, kayak dari jauh halus, kalau dideketin nggak halus lagi. Nah, tapi yang jelas kita diselimuti oleh atmosfer. Di mana atmosfer itu baik untuk kita, melindungi kita dari segala macam yang tidak cocok untuk makhluk hidup. Energi yang berlebihan tingginya atau kemudian temperatur di permukaan bumi bisa dijaga dengan sedemikian tidak terlalu fluktuatif. Terlalu fluktuatif kan kasihan makhluk hidup nggak bisa bertahan. Nah, tapi untuk astronomi jadinya kita punya penapis yang hanya mengizinkan kita mengamati pada seluruh panjang gelombang elektromagnetik itu hanya daerah visual saja. Radio dan sedikit inframerah. Nah, tentunya ya kita bersyukur sinar X tidak masuk, ultraviolet tidak masuk ya kan. Ketahanan atmosfer. Betul. Tetapi semua sumber cahaya yang ada di semesta ini hadir dalam panjang gelombang yang macam-macam. Jadi kalau kita tidak mengirimkan wahana keluar, kita hanya terbatas sekali. Betul, Pak. Nah, jadi sementara tadi untuk memahami relasi sebab akibat tadi, kita mau bisa mengeksplorasi semua kemungkinan proses fisis. Jadi sebuah bintang itu proses fisis yang terjadi padanya apa saja. Nah, kalau kita hanya dibatasi pada selang elektromagnetik yang sempit, tentu hanya proses fisis yang terbatas yang kita bisa explore. Jadi dengan itulah dikirimkan
wahana-wahana untuk mengamat di luar atmosfer kita. Jadi sudah banyak sebetulnya. Ya Hubble Space Telescope tentu yang paling terkenal karena dia sebetulnya optik juga, tetapi dikirimkan keluar, jadi dia halus gambarnya sama sekali, tidak ada kotoran-kotoran atmosferik lah katakan, gambarnya citranya jernih sekali. Nah, yang baru-baru ini dikirimkan juga kan James Webb Space Telescope. Amerika. Ya, jadi ini konsorsium semuanya sekarang. Ya, okay. Kalau Hubble Space Telescope memang Amerika, kalau James Webb Space Telescope itu sudah konsorsium banyak negara. Karena semakin tinggi teknologinya pasti semakin mahal, dan setiap negara dapat tugas. Kamu bikin ininya, semuanya dirangkum, dibungkus, diterbangkan. Nah, James Webb Space Telescope utamanya pada inframerah. Jadi dia tembus debu, dia bisa melihat bintang yang sangat muda, yang terhalang oleh debu, galaksi-galaksi yang sangat muda, artinya galaksi yang jauh di masa lampau kita. Nah, yang lain yang mungkin kurang terkenal adalah teleskop sinar X misalnya, karena dia tidak menampilkan citra-citra yang cantik seperti Hubble Space Telescope, tapi lebih kepada intensitas begitu ya. Itu kalau X-ray harus dikirim keluar karena kan dia tidak masuk lewat atmosfer. Itu kita jadi tahu objek-objek yang sangat energetik, yang luar biasa temperaturnya, yang jelas tidak bisa kita simulasikan di bumi karena temperaturnya terlalu tinggi buat kita. Nah, itu udah menghasilkan apa, Bu? Jadi ada temuan yang luar biasa gitu. Misalnya? Contohnya adalah bahwa umpamanya saja dari skala yang ukuran kecil, black hole Pak ya, lubang hitam yang super masif itu, sebetulnya kan lubang hitam itu kan nggak diem aja, dia tuh berputar. Ini yang Hawking. Iya, dia bergasing dengan cepat sekali, dan karena masanya besar, dia bergasing, dia mengakresi, dia menarik massa di sekitar dia. Dan massa yang dia tarik itu saking cepatnya, dia dengan gesekan-gesekan temperatur jadi naik begitu. Jadi panas, menghasilkan sinar X tadi. Jadi black hole-nya sendiri nggak kelihatan, tetapi massa yang dia tarik berputar itu menghasilkan cahaya yang. Jadi kita jadi tahu ada black hole di situ. Dan black hole sebagai objek yang enigmatik ya, Einstein sebetulnya sudah mengira itu, tetapi kan bukan objek yang orang bisa lihat, tetapi dampak dari sebuah black hole orang bisa perhatikan. Jadi itu kemudian bahwa ada gas yang bisa terkumpul dalam jumlah yang banyak, mengemisi pada sinar X. Jadi alam semesta kita kaya sekali, bumi itu terbatas sekali Pak, rentang energinya, yang baik untuk kita. Tetapi kalau kita hanya bersandar pada bumi, tentang apa yang ada di alam semesta, bumi jelas sama sekali tidak representatif. Oke. Nah, kalau di sini sendiri Bu, di Bosca sendiri lebih ke penelitian? Nah, Observatorium Bosca adalah observatorium optik Pak. Jadi dia bekerja pada panjang gelombang optik. Nah, pada tahun 1920 awal ketika dia didirikan, tahun 1923, jadi setahun ini 100 tahun kita 100 tahun ya. Selamat Bosca 100 tahun. Terima kasih Pak. Jadi dulu ketika didirikan teleskop utama, itu memang didesain khusus Pak. Ya memang zaman dulu nggak ada toko teleskop ya, kalau mau teleskop harus pesan gitu, dan pesannya pastilah untuk kebutuhan apa nih, mau dipakai ngamat apa. Nah pada zaman itu tahun 1920 lagi rame-ramenya teori Einstein, rame-ramenya teori kuantum. Jadi perpaduan dari teori-teori tersebut adalah teori tentang bintang, fisikanya bintang, bagaimana tadi bintang berevolusi, tadi kita sebut umurnya. Jadi ada bintang yang besar, ada bintang yang muda, ada bintang. Tapi gimana sih? Apa yang menyebabkan bintang itu berubah begitu? Nah, ternyata orang bilang masanya. Kalau dia terlahir dengan massa yang besar, dia berubahnya cepat. Kalau dia terlahir dengan massa yang kecil, dia seperti tersedia bahan bakar yang sedikit, jadi pelan aja dia hidupnya begitu ya. Nah, perkaranya adalah bagaimana kita mengestimasi, mengetahui massa sebuah bintang. Karena kan nggak mungkin kita bawa timbangan ke sana. Nah, jadi kalau bintangnya sendirian, itu hampir nggak mungkin kita menentukan massanya, Pak. Tetapi kalau bintangnya kebetulan berdua,
merupakan pasangan bintang ganda dan mereka akan saling mengitari. Nah, kita objektifnya adalah akan memanfaatkan hukum Kepler seperti hukum yang menceritakan bagaimana planet mengitari matahari yang sudah kita kenal dengan baik. Kita manfaatkan pasangan-pasangan bintang ganda ini untuk kita ikuti terus geraknya. Kalau kita bisa ikuti satu bintang mengitari temannya gitu, kita ikutin terus. Jadi pengamatan sudah bilang tadi 10 tahun. Ada yang lebih panjang, Pak, 50 tahun juga ada. Jadi tuh diamatin terus. Jadi dengan begitu kita bisa mengira-ira orbitnya bagaimana. Kalau orbitnya bisa kita konstruksi, kita bisa gunakan hukum Kepler tentang orbit tadi, kita bisa estimasi masanya, Pak. Nah, jadi Observatorium Bosca dengan banyak observatorium lain pada zaman itu, saya mesti bilang sedikit observatorium lain zaman itu diamanahi untuk mengamati bintang-bintang ganda, untuk kemudian disuplai menjadi input untuk masa-masa bintang masuk ke komputasi. Jadi kita bisa tahu, oh bintang ini umurnya akan sekian tahun, bintang ini akan sekian tahun. Nah, jadi itu adalah amanah awal untuk Observatorium Bosca mengamati bintang-bintang ganda. Nah, berikutnya dengan peralatan yang semakin modern, kita mengamati bintang, macam-macam bintang yang berubah, kecerlangannya kita sebut bintang variabel. Kemudian tadi Bapak sebutkan tentang distribusi bintang di galaksi Milky Way, karena galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti itu tampil dengan lebih mengemuka di langit sebelah selatan dari ekuator. Kita beruntung sekali untuk bisa ngamat Milky Way dengan baik. Jadi Milky Way, kemudian posisi juga menentukan pengamatan, Bu, ya? Betul Pak. Nah, kemudian juga berbagai jenjang umur bintang. Ada bintang yang sudah tua, yang sudah hampir selesai kariernya sebagai bintang, orang amati juga. Sekarang kita mengamati bintang-bintang yang dikelilingi oleh planetnya juga, kemudian mengamati matahari, mengamati hilal juga, Pak. Oh iya, untuk menentukan Idul Fitri, kapan puasa. Betul, jadi lebih Pak Jamaluddin. Lebih kepada metode untuk mengamatinya dengan baik begitu. Jadi kan kami bukan yang punya otoritas menentukan hanya ngamatin aja. Betul, mengamati dan mengembangkan metodologi, mengembangkan instrumentasi gitu. Tadi pagi kita udah ngobrol tentang gerhana matahari. Sedikit aja buat gerhana matahari ini. 23 April ya. 20 April. 20 April. 20 April ya. Apa cerita dari gerhana matahari? Gerhana matahari adalah peristiwa alam yang sudah berulang kali. Tetapi setiap kali dia unik. Karena posisi yang bisa mengamati gerhana tersebut pasti berpindah di permukaan bumi ini. Dan Pak Yusuf tadi cerita ya, dari kita ngelihat gerhana matahari, kita bisa menemukan sesuatu. Benar ya? Iya, karena jelas bahwa matahari adalah pemberi energi utama, pemberi cahaya utama buat kehidupan di planet ini kan Pak ya. Jadi ketika dia harusnya memberikan sinar di siang hari, tiba-tiba dia ketutup oleh bulan, gitu kan. Jadi manusia bisa memprediksi itu, jadi dia nyiapin segala macam. Tetapi kan makhluk hidup yang lain tidak mengantisipasi tersebut kan, hewan dan semua kan nggak tahu Pak. Jadi makhluk yang lain memori tentang itu nggak ada berarti? Sama sekali tidak ada. Iya, manusia kan ada, dia baca, dia ngerti memorinya. Nah, jadi makhluk hidup lain nggak ada ya, benar ya? Betul Pak. Jadi yang kami lihat di Poso waktu itu tahun 2016 adalah gerhananya masih pagi. Jadi hewan-hewan tuh baru saja keluar dari kandang cari makan, terus tiba-tiba gelap lagi. Mereka bingung, balik lagi ke kandang. Ya, instingnya mereka ya. Betul, karena kalau gelap itu sudah waktunya istirahat, waktunya tidur. Padahal saya belum makan kan, pikirnya gitu ya. Jadi observasinya malah binatang, seru ya? Ya, seru Pak. Jadi dan buat kami betul-betul membangunkan ya, bahwa di satu sisi sepertinya kita tahu tentang gerhana, tetapi kita dibuat lebih sadar betapa besar peran matahari buat kita. Diambil saja cahayanya 1 menit itu bingung kita gitu ya. Oke Bu
Bu Nana, makasih ya. Terima kasih. Ada terakhir Bu, ini pertanyaan yang saya kira sedikit juga menggelitik masalah spiritualitas Bu. Gimana Bu? Dari kosmologi kita lihat gimana? Iya Pak, saya pikir ini jelas dimensi yang penting dalam manusia ya Pak ya. Dan alam semesta adalah satu eksistensi yang tidak bisa kita pungkiri di luar kemampuan kita, beyond kapasitas kita untuk mengatur-atur. Oleh karena itu tadi kita sempat bicarakan tradisi yang terdahulu pastilah mengatributkan ini kepada kekuatan yang ilahi, divine begitu ya Pak. Divine. Nah, jadi sekarang ketika orang maju juga sainsnya, hal spiritual ini bagaimana? Dan saya pikir ternyata itu tidak kok mengatakan mengurangi konten spiritual, karena tadi tetap manusia itu menjadikan alam sebagai sesuatu yang inspirasional, tetap menyadari bahwa itu di luar kemampuannya untuk mengatur-atur. Nah, tapi mungkin tidak lebih gegabah katakan gitu ya untuk mengatributkan segala sesuatu. Nanti kalau segala sesuatu saya bilang, oh ini saya nggak tahu, ini pastilah yang di atas yang mengatur. Tapi misalnya suatu hari pengetahuan sampai di sana, nah ini mau dikemanakan begitu ya? Orang bilang God of the gap gitu kan. Nah tapi jadi untuk tidak masuk ke sana, tidak masuk ke dalam perangkap tersebut, pastilah yang ilahi tadi tempatnya menjadi lebih sakral, menjadi lebih, dan kadang-kadang itu memerlukan kita untuk ada sedikit pemisahan. Jadi tidak semuanya harus dikelola dalam satu buku besar yang setunggal begitu, tapi bisa punya interpretasi yang oke, ini kerjaannya sains, ini kerjaan yang untuk yang lain begitu. Tapi kalau buat saya sih, mau sains atau mau agama tetap saja sebenarnya kembali ke satu individu kan Pak. Jadi seperti ya saya misalnya begitu, tetap seorang kosmolog, tapi juga orang yang punya dimensi spiritual. Jadi bagaimana itu mengelola dalam satu individu. Mungkin lebih mudah untuk ngobrol, untuk menyampaikan itu secara tadi dalam pembicaraan yang terpisah, tetapi secara individu kita harus bisa mengelolanya. Saya pikir begitu. Jadi Bu Karlina itu pernah cerita di Duyakara ya. Manusia itu 3 dimensinya, logika, hati nurani, dan spiritualitas. Dan itu satu kesatuan, dia bilang. Ya, itu yang menjadi holistiknya manusia. Bu Nana, terima kasih banyak. Kita telah diskusi sore ini, dan ya banyak hal-hal yang baru, banyak yang menarik, banyak yang membuka cakrawala kita ya. Dan ini bagi kami luar biasa Bu ya, di Observatorium Bosca kita lakukan hari ini. Sahabat OMB, Ibu Premana Wadayanti Premadi PhD telah menguraikan banyak hal pada kita, dan inilah Bu Nana Premana W Premadi PhD. Terima kasih.